Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Pramudita, NIM 402210196 dari kelas Perbankan Syariah AG. Di sini saya akan membuat video resume materi perkuliahan pada pertemuan 9 sampai 13 mata kuliah pengantar manajemen. Pertemuan 9 membahas tentang motivasi. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang artinya menggerakkan. Motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku. Motivasi juga dikatakan dengan kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan, action atau activities, dan memberikan kekuatan yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan, ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas organisasi, mengontrol dan mengelola motivasi sesuai dengan fungsi manajemen perlu mendapatkan perhatian. Kemudian teori motivasi ada dua, yang pertama yaitu teori kepuasan atau content theory, yang kedua adalah teori proses atau process theory. Selanjutnya yaitu komponen motivasi, pertama menggerakkan, kedua mengarahkan, yang ketiga menopang atau menguatkan. Macam-macam motivasi. Motivasi ada dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah proses motivasi. Yang pertama, adanya suatu kondisi yang terbentuk dari tenaga-tenaga pendorong, meliputi desakan, motif, kebutuhan, dan keinginan yang menimbulkan suatu ketegangan atau tension. Yang kedua, berlangsungnya kegiatan atau tingkah laku yang diarahkan kepada pencapaian suatu tujuan yang akan mengendurkan atau menghilangkan ketegangan. Yang terakhir yaitu pencapaian tujuan dan berkurangnya atau hilangnya ketegangan. Pada pertemuan 10 membahas tentang pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Proses pengambilan keputusan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses pemilihan alternatif pemecahan masalah untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Prosesnya mulai dan berakhir dengan pertimbangan. Urutan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penentuan masalah, yang kedua, analisa situasi yang ada, yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif, yang keempat, analisa alternatif-alternatif, dan yang kelima adalah pemilihan alternatif yang paling baik. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan strategis atau strategic decision making. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan, dan biasanya bersifat jangka panjang atau berorientasi ke masa depan. Yang kedua yaitu keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, yang meliputi keuangan dan taktik. Yang ketiga yaitu keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Pertemuan 11 tentang manajemen konflik. Pengertian konflik. Konflik adalah kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kemudian ciri-ciri konflik organisasi. Yang pertama yaitu adanya dua pihak, perseorangan maupun kelompok, yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, timbul pertentangan antara dua belah pihak secara perseorangan atau kelompok atau organisasi dalam mencapai tujuan, memainkan peran, dan adanya nilai-nilai yang saling berlawanan. Kemudian munculnya interaksi yang ditandai dengan perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan menekan terhadap pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian munculnya tindakan yang saling berhadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Yang terakhir yaitu munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang berkedudukan, status sosial, pangkat, golongan, dan lain-lain. Proses terjadinya konflik. Yang pertama, peristiwa sehari-hari, ditandai dengan adanya individu yang merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Yang kedua, adanya tantangan. Apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dan menyalahkan pihak lain. Kemudian selalu menganggap perbuatannya adalah sesuai dengan standar dan aturan organisasi.
Kemudian kepentingan individu dan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan organisasi. Yang ketiga yaitu timbulnya pertentangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan menyalahkan kelompok lain. Selanjutnya 5 tahapan terjadinya konflik. Yang pertama yaitu oposisi atau ketidakcocokan potensial. Kondisi antecedent yang meliputi komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Yang kedua, kognisi dan personalisasi, konflik yang dipersepsikan dan konflik yang dirasakan. Yang ketiga, maksud penanganan konflik yang meliputi bersaing, kerjasama, berkompromi, menghindari, dan mengakomodasi. Yang keempat, perilaku terbuka, perilaku pihak dan reaksi orang lain. Yang kelima, hasil, kinerja kelompok meningkat atau kinerja kelompok menurun. Kemudian dampak konflik. Yang pertama, bagaimanapun konflik jika dikelola dengan baik maka akan mendukung percepatan pencapaian tujuan organisasi, menumbuhkan kreativitas, inovasi dalam pemecahan masalah, perubahan positif bagi pengembangan organisasi dan dapat menjadi energi yang kuat. Dan jika konflik tidak dapat dikendalikan akan mengakibatkan kinerja organisasi rendah. Kemudian manajemen harus mampu meredam persaingan yang sifatnya berlebihan yang justru akan merusak spirit sinergisme organisasi tanpa melupakan continuous re-empowerment. Selanjutnya, pendekatan manajemen konflik. Yang pertama, problem solving atau penyelesaian masalah. Yang kedua, superordinate goals atau pengalihan pada tujuan lebih tinggi. Yang ketiga, expansion of resources atau perluasan sumber daya. Yang keempat, avoidance atau melakukan penghindaran. Yang kelima, smoothing atau menekan kepentingan bersama. Dan yang keenam adalah compromise atau pendekatan rasional. Pertemuan 12 tentang organisasi. Yang pertama, definisi. Organisasi dan pengorganisasi pada dasarnya merupakan istilah yang lahir dari satu asal kata yakni organon dalam perspektif etimologi dan mengalami pergeseran paradigma menjadi organisasi dan pengorganisasian dalam perspektif terminologi. Organisasi dalam konteks ini dipandang sebagai suatu wadah atau sistem di mana sekumpulan orang-orang atau entitas sosial melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengorganisasian merupakan upaya penyatuan, pengaturan, dan penyelarasan aspek-aspek yang ada dalam organisasi tersebut. Sederhananya, apabila organisasi dipandang sebagai suatu wadah, maka pengorganisasian merupakan pengaturan berbagai aktivitas dalam organisasi tersebut. 5 unsur penting dalam pembentukan organisasi. Yang pertama, kumpulan atau entitas sosial. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, tujuan atau sasaran. Kemudian, karakteristik organisasi, yaitu memiliki struktur, memiliki tujuan, dan saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain untuk mengkoordinasikan aktivitas di dalamnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi garis. Yang kedua, organisasi fungsional. Yang ketiga, bentuk organisasi garis dan staf. Yang keempat, bentuk organisasi staf dan fungsional. Selanjutnya, prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, delegasi kekuasaan. Yang ketiga, rentang kekuasaan. Yang keempat, tingkat pengawasan. Yang kelima, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah koordinasi. Selanjutnya yaitu 5 dimensi keefektifan organisasi. Yang pertama yaitu pendekatan sasaran atau goal attainment approach. Yang kedua, pendekatan sistem atau system approach. Yang ketiga, pendekatan stakeholder. Yang keempat, pendekatan proses internal atau internal process. Dan yang kelima adalah pendekatan nilai bersaing atau competitive values approach. Pertemuan 13 tentang wewenang dalam manajemen. Yang pertama, pengertian. Wewenang dalam bahasa Inggris adalah authority. Wewenang merupakan bagian dari setiap interaksi manajer dan bawahan. Penggunaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. T. Hani Handoko menyatakan bahwa wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan Rusli Ramli mendefinisikan wewenang adalah kekuasaan atau hak untuk memerintah atau untuk meminta orang lain berbuat sesuatu. Dalam manajemen, wewenang dapat dipandang sebagai kekuasaan untuk meminta orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, bekerja secara tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa perlunya pendelegasian wewenang agar proses pelaksanaan kerja oleh pegawai dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, 2 pandangan mengenai kewenangan. Yang pertama, pandangan klasik atau hierarchical view. Yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan atau acceptance view. Jenis kewenangan. Yang pertama, kewenangan lini. Yang kedua, kewenangan staf. Dan yang ketiga, kewenangan fungsional. Pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut.
Manfaat pelimpahan wewenang. Yang pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, pelimpahan wewenang akan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dan yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan pada orang yang bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu tindakan agar wewenang efektif. Yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Dan yang terakhir yaitu intervensi pada saat yang diperlukan. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.